Timpang 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 timpang. Halo semuanya, balik lagi sama Mamang. Kali ini Mamang akan bahas film Disturbia yang di-request oleh Kang Ansar. Karena Mamang nggak tahu lagi mau ngomong apaan, jadi langsung aja kita menuju ke ceritanya. Let's get it down. Cerita diawali oleh seorang pemuda bernama Bang Kale yang sedang menikmati liburan musim panas bersama ayahnya sambil memancing di bawah kaki gunung nan indah dan mempesona. Karena nggak dapet ikan, Bang Kale sama ayahnya meluncur pulang. Dalam perjalanan pulang, Bang Kale menyetir mobil sambil teleponan sama ibunya. Lalu ada mobil yang menyalip mereka. Dengan darah muda yang sedang membara, Bang Kale nggak suka kalau mobilnya disalip. Jadi dia berusaha untuk mengejar mobil itu. Ayahnya meminta Bang Kale untuk fokus menyetir dan ambil HP-nya buat bicara sama ibunya. Lagi liatin ayahnya ngobrol, tiba-tiba mobil yang ada di depan berbelok secara mendadak. Ternyata mobil itu menghindari mobil lain yang sedang mogok. Karena jarak yang terlalu dekat, mobil Bang Kale nggak sempat menghindar dan menabrak mobil itu. Bang Kale dan ayahnya mencoba keluar dari dalam mobilnya yang terbalik. Tiba-tiba ada mobil dengan kecepatan tinggi menghantam sisi mobil tempat ayahnya duduk. Bang Kale selamat, tapi ayahnya tewas dengan mengenaskan. Beberapa bulan kemudian setelah liburan yang mensedihkan itu, Bang Kale kembali masuk sekolah. Di sana ada Roni, sahabat dari Bang Kale yang sedang menceritakan pengalaman liburan sekolah di depan kelas. Pak Guru sangat kesal karena Bang Kale malah tidur di dalam kelas. Pak Guru menyuruh Bang Kale menceritakan pengalaman liburannya. Tapi Bang Kale malah pelangap-longo. Pak Guru bilang jika Bang Kale terus-terusan pelangap-longo kayak kebo di sawah, ayahnya yang berada di surga pasti akan kecewa. Mendengar guru itu membawa-bawa nama ayahnya, Bang Kale langsung memberikan bogem mentah kepadanya. Akibat perilaku kasarnya terhadap seorang guru, Bang Kale pun ditangkap dan disidang. Rupanya ini merupakan ketiga kalinya Bang Kale melakukan kekerasan. Bang Kale harusnya dipenjara selama 1 tahun. Tapi karena umurnya belum genap 17 tahun dan Pak Guru yang kena bogem mentah masih memberikan dia kesempatan untuk merubah sikapnya, pengadilan pun memutuskan agar Bang Kale menjadi tahanan rumah selama 3 bulan. Polisi memasang alat di kaki Bang Kale. Alat itu digunakan untuk memantau pergerakan dari Bang Kale agar dia tidak kabur dari rumah. Polisi memperingatkan agar Bang Kale jangan coba-coba kabur dan mencopot alat itu dari kakinya. Jika Bang Kale melakukannya, alat itu akan langsung mengirimkan sinyal kepada polisi dan akan segera menangkapnya. Hukumannya pun akan menjadi semakin berat jika Bang Kale melanggarnya. Bang Kale menjalani masa hukumannya dengan main game, dengerin musik, nonton TV, sampai mengamati kehidupan para tetangganya. Selama menjadi tahanan rumah, Bang Kale justru malah semakin males. Hidupnya cuma makan tidur aja. Kamarnya berantakan kayak kandang kuda. Hal itu membuat ibunya geram, karena Bang Kale semakin menambah beban keluarga. Ibunya harus bekerja sampai banting pintu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar denda penahanan Bang Kale kepada pengadilan. Saking kesalnya, ibunya harus berhenti berlangganan wifi dan memutus kabel TV agar si Bang Kale mengerjakan hal positif, atau paling tidak bisa membantu ibunya beres-beres rumah. Adegan berganti di mana ibunya Bang Kale akan pergi keluar kota untuk bekerja. Bang Kale pun harus mengurus dirinya sendiri, mulai dari nyuci baju sampai nyuci piring. Setelah semua pekerjaan selesai, Bang Kale pun menikmati kesendiriannya sambil makan dan dengerin lagu Lonely Day dari System of a Down. Saat Bang Kale lagi santuy, ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Tapi saat pintu dibuka, ada bocil yang melemparkan bola api ke arah Bang Kale. Bang Kale yang panik langsung injek apinya sampai mati. Tapi ternyata bola api itu berisi dogi yang bikin kaki Bang Kale jadi harum mempesona seperti bunga pasir. Bocil yang gak punya adat itu tahu kalau Bang Kale gak bisa keluar rumah. Jadi mereka sengaja ngerjain Bang Kale pakai dogi. Karena kenakalan bocil-bocil ini udah memasuki level naga yang gak bisa termaafkan lagi, Bang Kale pun mengejar mereka berdua hingga ke jalan raya. Tapi Bang Kale segera menyadari kalau alat yang ada di kakinya mulai kedap-kedip dan berubah jadi merah. Bang Kale buru-buru balik lagi ke rumahnya, karena kalau lampunya nggak berubah lagi jadi hijau, Bang Kale bisa dikira mencoba melarikan diri, dan polisi akan datang untuk menangkapnya. Bang Kale berhasil kembali ke rumahnya, dan alat yang di kakinya udah berubah jadi hijau lagi. Tapi polisi keburu datang dan menangkap Bang Kale. Bang Kale mencoba menjelaskan kalau dia hanya berusaha mengejar bocil-bocil nakal. Di saat yang sama ada tetangga yang baru pindah melihat Bang Kale lagi diborgol sama polisi. Tetangganya itu memiliki anak perempuan yang cantik aduhai. Memiliki bodi tipis layaknya triplek yang ada di toko material.
Dan Bang Kale sangat suka dengan ketipisan itu. Beruntung polisi itu nggak jadi menangkap si Bang Kale, karena tetangga baru tadi menyaksikan kalau para bocil itu memang dengan sengaja ngerjain Bang Kale. Setelah kejadian itu, Bang Kale pun mengukur sampai sejauh mana dia bisa keluar dari rumahnya. Ternyata dia hanya bisa bergerak hingga halaman rumahnya saja. Lewat dari situ, alat yang di kakinya akan berubah menjadi merah. Adegan berganti saat si Roni, besti dari Bang Kale, datang berkunjung ke rumahnya. Bang Kale seneng banget karena bestinya datang. Dia menceritakan kepada Roni kalau hari-hari bosannya diisi dengan mengamati kehidupan para tetangganya. Ada tetangganya yang suka selingkuh sama pembantunya. Ada Pak Obet yang suka motong rumput setiap hari. Ada bocil-bocil nakal musuhnya Bang Kale yang suka nonton Xvideos. Dan yang terakhir ada tetangga barunya yang suka berenang, si body langsing kesukaan Bang Kale. Saat malam hari Bang Kale melihat berita di TV kalau akhir-akhir ini banyak para gadis yang hilang karena diculik. Menurut berita, penculiknya ini menggunakan mobil Mustang tahun 60-an dengan bodi bagian depan yang penyok. Tiba-tiba alarm di HP Bang Kale berbunyi dan ini adalah waktunya untuk mengamati si bodi langsing. Bang Kale mengamati wanita itu pakai teropong sampai ketiduran. Dia pun terbangun karena ada suara berisik dari mobil Pak Obet yang baru pulang. Bang Kale kaget banget karena si Pak Obet memakai mobil Mustang tahun 60-an dan bagian depannya penyok. Ciri-ciri mobilnya seperti penculik yang ada di berita. Karena Bang Kale curiga, keesokan paginya dia mencoba mengintip Pak Obet dari halaman rumahnya. Untuk memastikan apakah mobil yang digunakan Pak Obet adalah mobil yang sama persis dengan si penculik yang ada di berita. Saat sedang mengintai Pak Obet, Bang Kale melihat si bodi langsing lewat depan rumahnya. Dia pun langsung pura-pura kesulitan ngambil surat yang ada di dalam kotak depan rumahnya. Rupanya akal-akalan Bang Kale ini berhasil membuat si bodi langsing mendekati dan menolong Bang Kale. Gadis itu bernama Ashley. Bang Kale memberitahu Ashley jika dia sedang menjadi tahanan rumah, jadi pergerakannya sangat terbatas. Setelah perkenalan yang singkat itu, Bang Kale menghubungi Roni untuk datang ke rumahnya. Bang Kale memberitahu Roni jika semalam dia melihat Pak Obet menggunakan mobil Mustang dengan ciri-ciri yang sama seperti penculik yang ada di berita. Setelah mendengar cerita dari Bang Kale, Roni pun tertarik untuk ikut mengamati dan mengintai pergerakan dari Pak Obet. Sambil nunggu Pak Obet pulang, Bang Kale dan Roni merasa seperti berada di taman-taman surga karena bisa melihat bodi indah Ashley yang lagi berenang. Bodi indahnya Ashley ini terasa seperti medan magnet yang menarik tubuh Roni hingga ke pentok jendela. Hal itu membuat Ashley tahu kalau dirinya sedang diintip oleh Bang Kale dan Roni. Mereka takut kalau si Ashley marah dan akan melaporkan tindakan nakal itu ke orang tua Bang Kale. Bang Kale ketakutan karena si Ashley datang ke rumahnya. Tapi ternyata si Ashley nggak marah. Dia malah masuk ke rumah Bang Kale dan mau main bareng sama mereka. Bang Kale memberitahu Ashley jika mereka sedang memantau kegiatan dari Pak Obet. Mendengar penjelasan dari Bang Kale, Ashley pun tertarik untuk ikut memantau pergerakan dari Pak Obet. Karena dia memiliki ciri-ciri yang sama dengan penculik para gadis. Setelah menunggu lama, akhirnya Pak Obet pulang dengan membawa seorang wanita ke rumahnya. Ashley dan Bang Kale mulai merekam kegiatan Pak Obet, sementara Roni malah tidur di sofa. Rupanya Pak Obet mau indahoy sama wanita itu. Hal itu membuat Ashley dan Bang Kale terbawa suasana dan hampir melakukan adegan sosor menyosor. Tapi semua itu jadi buyar karena si Roni bangun dari tidurnya. Bang Kale kasih kode ke Roni untuk segera pulang agar dia bisa berduaan saja sama si Ashley. Setelah Roni pulang, Bang Kale dan Ashley mau lanjutin adegan panas yang tadi tertunda. Tapi kali ini orang tua Ashley menelepon dan memintanya untuk pulang. Bang Kale pun mengantarkan Ashley sampai ke halaman rumahnya. Saat Bang Kale kembali ke kamar, dia melihat sesuatu yang gak beres sedang terjadi di rumah Pak Obet. Wanita yang dibawa oleh Pak Obet terlihat sedang berlari ketakutan di dalam rumah Pak Obet. Bang Kale segera merekam kejadian itu. Wanita itu seperti sedang minta tolong. Namun karena terburu-buru, Bang Kale malah menekan tombol foto yang menyebabkan cahaya terang keluar dari kamera itu. Hal itu membuat Bang Kale panik dan langsung bersembunyi. Bang Kale berusaha untuk tetap merekam sambil bersembunyi, tapi sudah tidak ada pergerakan apapun di rumah Pak Obet. Untuk memastikannya, Bang Kale melihat dengan menggunakan teropong. Saat memakai teropong, dia melihat Pak Obet yang sedang menatap tajam ke arahnya. Rupanya cahaya dari kamera tadi membuat Pak Obet sadar kalau dia lagi dipantau sama Bang Kale. Tapi tiba-tiba Bang Kale melihat wanita itu keluar dan pergi dari rumah Pak Obet. Roni meminta Bang Kale untuk berhenti mengawasi orang lain, karena kelamaan di dalam rumah membuat Bang Kale jadi stres dan berpikiran yang aneh-aneh. Keesokan paginya saat Bang Kale mau sarapan, tiba-tiba Pak Obet muncul di dalam rumahnya. Bang Kale yang ketakutan langsung ambil pisau karena dia berpikir kalau Pak Obet mau membunuhnya. Tapi ternyata Pak Obet memang dipersilakan masuk oleh ibu Bang Kale karena dia telah membantu menderek mobilnya yang mogok.
Bang Kale nggak seneng kalau ibunya berhubungan dengan Pak Obed. Dia masih curiga kalau Pak Obed adalah seorang psikotes. Bang Kale bilang ke Ashley tentang kejadian semalam. Tapi Ashley bilang mungkin Pak Obed memang suka bercinta dengan cara yang menantang, sambil kejar-kejaran di dalam rumah. Jadi Bang Kale nggak usah terlalu berburuk sangka sama Pak Obed. Ashley memberitahu Bang Kale kalau nanti malam dia akan mengadakan pesta di rumahnya. Bang Kale sadar dia pasti nggak akan bisa keluar untuk ikut hadir dalam pesta itu. Jadi dia nggak seneng kalau si Ashley ngadain pesta. Karena Ashley anak baru di kota itu, jadi Bang Kale mengatakan pesta yang akan diadakan oleh Ashley nggak bakal lancar. Mendengar Bang Kale bilang begitu, Ashley sangat kesal dan minta Bang Kale untuk jangan coba-coba memantau pesta itu dengan teropongnya. Saat malam hari, Bang Kale pun memantau pestanya Ashley. Dia melihat Ashley sedang dirayu sama laki-laki lain. Hal itu membuat Bang Kale cemburu. Bang Kale langsung taruh sound di atap rumahnya dan memutar musik sekencang mungkin. Ashley kesel banget karena Bang Kale sedang mencoba merusak pestanya. Dia pun masuk ke kamar Bang Kale lewat jendela dan langsung rebut iPad milik si Bang Kale. Ashley mengancam akan menghancurkan iPad miliknya jika Bang Kale terus berusaha merusak pestanya. Bang Kale memohon pada Ashley untuk memberikan iPad-nya, karena seluruh fasilitas game dan wifi telah dihapus oleh ibunya. Jadi cuma itu satu-satunya hiburan yang dia miliki untuk mengisi hari-harinya yang sepi. Ashley bertanya kenapa dia mengganggu pestanya. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Bang Kale? Bang Kale mengatakan dia hanya kesal kalau Ashley didekati oleh laki-laki lain. Ashley bilang apakah Bang Kale selalu melihat kegiatannya dengan teropong itu. Bang Kale mengatakan sejak pertama Ashley pindah ke samping rumahnya, dia selalu mengikuti dan melihat kegiatan dari Ashley. Dia tidak bermaksud jahat kepada Ashley. Wanita yang bisa dia lihat saat ini adalah Ashley. Dia selalu penasaran dengan keseharian dari Ashley. Dan dia juga sangat mengagumi kecantikan dari Ashley si body langsing. Mendengar kejujuran dari Bang Kale, si Ashley nggak jadi marah. Justru dia malah senang jika selama ini Bang Kale terus memperhatikannya. Ashley pun nggak peduli lagi sama pesta di rumahnya. Karena yang lebih penting sekarang adalah melakukan skidi papap bersama dengan Bang Kale. Lagi asik skidi papap, tiba-tiba terdengar suara berisik dari rumah Pak Obed. Ashley yang penasaran melihat Pak Obed dengan menggunakan teropong. Dan ternyata di sana ada Pak Obed yang sedang menarik kantong besar yang ada bercak darahnya. Esok paginya Bang Kale, Ronnie, dan Ashley berencana menyelidiki isi dari kantong yang dilihat oleh Ashley tadi malam. Ashley mengikuti Pak Obed yang sedang keluar dari rumah. Ronnie bertugas masuk ke dalam garasi Pak Obed buat melihat isi kantongnya. Sementara Bang Kale berjaga sambil menunggu info dari Ashley untuk mengetahui posisi dari Pak Obed saat ini. Ashley memberitahu Bang Kale kalau saat ini Pak Obed sedang belanja di supermarket. Bang Kale pun menyuruh Ronnie untuk segera masuk ke garasi Pak Obed. Ronnie masuk ke dalam mobil Pak Obed yang sedang terparkir di luar rumah. Dia mencari remote control untuk membuka garasinya. Ashley kehilangan jejak dari Pak Obed. Dia mengejarnya sampai ke parkiran, dan ternyata mobil dari Pak Obed udah nggak ada di sana. Ashley segera memberitahu Bang Kale kalau Pak Obed sedang menuju perjalanan pulang. Bang Kale pun meminta Ronnie untuk buru-buru ambil remote garasinya, dan Ronnie pun berhasil mendapatkan remote-nya. Saat Ashley mau cabut dari supermarket, tiba-tiba Pak Obed muncul di depan mobilnya. Pak Obed langsung masuk dan merampas kunci mobil si Ashley. Rupanya Pak Obed tahu kalau dia sedang diikuti oleh Ashley. Pak Obed bilang jangan kepo sama kehidupan orang lain, karena setiap orang punya privasi dan urusannya masing-masing. Pak Obed memperingati Ashley untuk tidak mengikutinya lagi. Menurut Pak Obed, tindakan Ashley, Bang Kale, dan Ronnie merupakan suatu hal yang gak patut dicontoh. Pak Obed mengancam Ashley jika dia masih mengganggu kehidupannya, mereka semua akan mendapatkan masalah. Setelah kejadian itu, Ashley mengatakan kepada Bang Kale dan Ronnie untuk tidak lagi mengganggu dan mengikuti kegiatan dari Pak Obed. Karena hal yang mereka lakukan itu sudah kelewatan. Ashley pun pulang dan gak mau ikut mengamati Pak Obed lagi. Bang Kale gak mau dengerin apa yang dikatakan Ashley. Dia tetap yakin kalau si Pak Obed ini pembunuh berdarah merah. Saking niatnya Bang Kale sampai merakit kamera yang bisa langsung terhubung ke layar TV di kamarnya. Bang Kale akan terus memantau kegiatan dari Pak Obed sampai dia benar-benar membuktikan kalau Pak Obed ini adalah orang jahat. Pada malam hari si Ronnie datang ke rumah Bang Kale. Dia sangat panik karena HP-nya ketinggalan di mobil Pak Obed. Karena tadi siang mereka udah berhasil ngambil remote garasi milik Pak Obed, Bang Kale meminta Ronnie untuk masuk ke dalam garasi buat ambil HP-nya. Sekalian rekam isi kantong yang ada bercak darahnya dengan menggunakan kamera rakitan. Ronnie berhasil masuk ke dalam garasi Pak Obed dan berhasil ambil HP-nya. Dia juga memberitahu Bang Kale kalau isi kantong itu mengeluarkan bau busuk.
Bang Kale meminta Roni untuk membuka isi kantong itu dan merekamnya. Roni melihat kalau di kantong itu seperti ada rambut manusia. Bang Kale semakin yakin kalau itu adalah tubuh seseorang yang udah dipotong-potong oleh Pak Obed. Karena si Roni terlalu berisik membuat Pak Obed terbangun dan menutup kembali garasinya. Roni pun terjebak di dalam garasi Pak Obed. Dari dalam kamera terlihat Roni sedang berteriak ketakutan. Roni berlari masuk ke dalam rumah Pak Obed. Setelah itu kameranya terjatuh dan koneksinya terputus. Mengetahui Roni dalam bahaya, Bang Kale langsung berlari ke rumah Pak Obed untuk menyelamatkannya. Dia panik banget dan udah nggak peduli lagi sama alat yang ada di kakinya. Polisi yang mendapatkan sinyal merah dari alat yang terpasang di kaki Bang Kale pun segera meluncur ke tempat Bang Kale. Bang Kale menjelaskan kepada polisi kalau temannya ditangkap oleh Pak Obed. Karena ada keributan di depan rumahnya, Pak Obed pun keluar. Bang Kale menuduh Pak Obed kalau dia udah membunuh Roni. Bang Kale meminta polisi untuk memeriksa garasi Pak Obed karena di sana ada mayat manusia yang terbungkus dalam kantong. Tadinya polisi nggak mau percaya sama anak nakal seperti Bang Kale. Tapi karena wajahnya berkata dengan penuh keyakinan, polisi pun meminta izin kepada Pak Obed untuk memeriksa garasinya. Pak Obed pun dengan sangat senang hati mempersilakannya. Polisi juga menemukan kantong itu, dan saat dibuka ternyata kantong itu berisi bangkai rusa. Pak Obed menjelaskan beberapa hari lalu dia nabrak rusa yang lagi nyebrang. Pak Obed berencana mengubur rusa itu. Tapi karena dia terlalu sibuk, jadi dia taruh mayat rusa itu di dalam garasinya. Karena keributan ini, seluruh tetangga Bang Kale pada keluar untuk melihatnya. Di sana juga ada Asle yang menunjukkan raut wajah kekecewaan kepada Bang Kale. Karena masih saja halu dan berimajinasi kalau si Pak Obed ini adalah seorang pembunuh. Ibunya juga sangat kecewa dan sedih sama Bang Kale. Semakin hari dia bukannya menjadi lebih baik tapi malah menjadi semakin error. Ibunya berniat pergi ke rumah Pak Obed untuk minta maaf. Hal itu dilakukan agar Pak Obed tidak menuntut si Bang Kale karena udah menuduhnya sebagai pembunuh dan mencemarkan nama baiknya. Bang Kale melarang ibunya untuk pergi ke rumah Pak Obed. Dia lagi-lagi bilang kalau Pak Obed adalah orang yang berbahaya. Ibunya udah males banget berdebat sama si Bang Kale dan tetap pergi ke rumah Pak Obed. Bang Kale rupanya nggak peduli sama pandangan orang-orang terhadap dirinya. Dia cuma khawatir sama Roni yang terjebak di dalam rumah Pak Obed dan ibunya yang lagi menuju ke sana. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau dia keluar sedikit aja dari halaman rumahnya, polisi pasti akan datang lagi buat nangkep dia. Tiba-tiba Bang Kale mendapatkan pesan dari Roni. Kalau dia diminta untuk melihat ke TV yang terhubung dengan kamera yang dibawa masuk ke rumah Pak Obed oleh Roni. Di layar TV itu dia melihat tubuh Roni yang udah kaku. Dia juga menyadari kalau tubuh Roni ada di dalam lemari bajunya. Saat dia membuka lemarinya, rupanya si Roni masih hidup dan berhasil keluar dari rumah Pak Obed. Bang Kale kesel banget sama Roni karena dalam situasi begini dia masih aja bercanda. Padahal Bang Kale khawatir banget kalau Roni udah ditangkap dan dibunuh sama Pak Obed. Dia juga sampai rela ditangkap sama polisi buat menyelamatkan si Roni. Roni minta maaf sama Bang Kale karena dia juga panik banget saat ada polisi yang datang. Jadi dia bersembunyi di dalam lemari. Bang Kale yang santuy udah nggak mempermasalahkan itu lagi. Yang penting si Roni bisa keluar dari rumah Pak Obed dengan selamat. Yang bikin Bang Kale khawatir sekarang tentang ibunya yang ada di dalam rumah Pak Obed. Roni meminta Bang Kale untuk segera melihat kameranya. Karena mungkin aja dia merekam sesuatu saat lari dari dalam rumah Pak Obed. Bang Kale pun melihat ada sesuatu yang aneh di dalam kamera itu. Sementara itu di rumah Pak Obed, ibunya bilang semenjak ayahnya meninggal saat kecelakaan, sikap Bang Kale jadi berubah. Dia terus merasa bersalah atas kematian ayahnya. Ibunya pun memohon pada Pak Obed untuk memaklumi sikapnya dan tidak menuntutnya. Pak Obed pun mengerti dan akan memaafkan Bang Kale. Tapi saat ibunya Bang Kale mau pulang, tiba-tiba Pak Obed langsung menyerang dan menangkap ibu dari Bang Kale. Bang Kale nggak tahu kalau ibunya telah diserang oleh Pak Obed, karena dia lagi fokus melihat isi rekaman kamera. Ternyata di dalam kamera itu merekam kepala manusia yang dibungkus dalam plastik dan tersimpan dalam lubang angin. Bang Kale segera berteriak memanggil Roni yang lagi cari makanan di dapur. Saat Roni mau naik ke kamar Bang Kale, tiba-tiba muncul Pak Obed yang langsung memukul kepala Roni. Pak Obed juga masuk ke kamar Bang Kale dan menyerangnya. Bang Kale berhasil menghindar dari pukulan Pak Obed.
Dia berusaha lari keluar rumah agar alat yang ada di kakinya berubah jadi merah dan membuat polisi datang ke rumahnya. Tapi sayang sejuta sayang, Pak Obed berhasil menangkap Bangkale dan memukulnya sampai pingsan. Pak Obed mengikat tangan, kaki, dan mulut dari Bangkale. Ditambah Bangkale juga udah berhasil merekam mayat yang telah dibunuh oleh Pak Obed. Hal itu membuat Pak Obed merencanakan sesuatu untuk Bangkale. Pak Obed ingin membunuh ibunya dan si Roni. Pak Obed akan membuat seolah-olah Bangkale lah yang telah membunuh mereka berdua. Karena rasa depresi yang dialami oleh Bangkale setelah kematian ayahnya membuat Bangkale menjadi gila. Itulah rencana yang akan dibuat untuk menyingkirkan Bangkale sekaligus menyembunyikan kejahatan dari Pak Obed. Karena perilaku nakal dan menyimpang yang telah dilakukan oleh Bangkale selama ini, polisi dan orang-orang gak akan ada yang percaya sama Bangkale sekalipun dia berkata yang sebenarnya. Karena keributan yang terjadi di rumah Bangkale, Ashley pun datang untuk melihat keadaannya. Ashley sangat kaget melihat Bangkale sedang dalam keadaan terikat. Ashley langsung menyerang Pak Obed untuk menyelamatkan Bangkale. Bangkale juga ikut membantu Ashley dan berhasil mendorong Pak Obed jatuh ke bawah. Ashley dan Bangkale segera masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Tapi Pak Obed berhasil menghancurkan pintu itu. Bangkale dan Ashley berlari keluar jendela dan lompat ke kolam renang yang berada di rumah Ashley. Bangkale meminta Ashley untuk segera menghubungi polisi. Sementara dia akan masuk ke rumah Pak Obed untuk menyelamatkan ibunya. Di dalam rumah Pak Obed, Bangkale menemukan banyak sekali ruang rahasia. Dia juga menemukan mayat dari perempuan yang dibawa oleh Pak Obed ke rumahnya beberapa waktu lalu. Mayat itu sudah terpotong-potong dan dimasukkan ke dalam plastik. Tidak hanya itu, Bangkale juga menemukan ruang bawah tanah dan ternyata di sana banyak sekali tulang-tulang manusia korban dari kekejaman Pak Obed. Polisi yang lagi-lagi menerima sinyal dari alat yang ada di kaki Bangkale pun datang ke rumah Pak Obed. Tapi kedatangan polisi ini sungguh tiada guna. Polisi itu langsung tewas setelah kepalanya diputar 1500 derajat oleh Pak Obed. Bangkale berhasil menemukan ibunya yang sedang terikat di dalam ruang bawah tanah. Dia pun langsung membebaskan ibunya. Namun di sana juga ada Pak Obed yang udah siap menyerang Bangkale dengan kekuatan penuh. Pak Obed berhasil menusuk punggung dari Bangkale dan ingin memenggal kepala Bangkale. Tapi ibu dari Bangkale mencoba membantu dengan menusuk kaki Pak Obed. Pak Obed yang kesakitan dan lengah pun langsung ditusuk oleh Bangkale tanpa ampun sampai dia jatuh ke dalam lubang mayat yang berisi tulang-tulang dari para korbannya. Hingga membuat Pak Obed tewas dalam sekejap. Bangkale dan ibunya berhasil keluar dengan selamat. Bangkale yang tadinya dianggap anak nakal dan depresi kini telah menjadi hero di kotanya. Karena telah berhasil mengungkap kejahatan besar yang telah dilakukan oleh Pak Obed selama ini. Berkat aksinya itu Bangkale akhirnya dibebaskan dari kesalahannya di masa lalu. Dan dia udah gak jadi tahanan rumah lagi. Dan film pun mamat. Let's go. Yo. Film yang sangat mengobetkan. Menurut Mamang ada satu aja yang kurang dalam film ini. Tentang alasan Pak Obed gemar membunuh dan mengoleksi mayat-mayat dari para wanita itu tidak dijelaskan. Tapi sepertinya dalam film ini menunjukkan untuk menjadi seorang psikopat tidak butuh banyak kata dan penjelasan. Oke, sampai sini dulu cerita kali ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.